Kita masuk ke brain function. Oke, silakan Kak Akmal. Oke, ya, saya sapa dulu semuanya ya. Semangat pagi ya, menjelang siang tetap ya. Semangat pagi. Oke, ya. Ini saya berkecimpung di bidang analisa biometrik ini itu udah dari tahun 2009. Jadi yang menarik dari sini adalah kayak tadi ada sempat pertanyaan gitu kan. Untuk anak-anak yang kecil gimana sih bisa nggak sign fingerprint? Karena mereka belum bisa mengerjakan satu tes gitu ya atau kuesioner. Jadi langkah dengan fingerprint ini yang sangat-sangat memungkinkan. Itu pertama gitu ya. Nah, terus kemudian ini kita akan mulai membahas kenapa sih melalui fingerprint patterns ini bisa terlihat sistem otak mana yang paling dominan bekerja. Ini by the way slide-nya ada di Bu Alina ya? Ya. Oke, nah nih, jadi ternyata dari sidik jari itu ada susunan saraf yang banyak setelah otak. Otak itu kan sistem pusat saraf ya, kalau kita dulu sempat belajar biologi, jadi otak kita itu menyimpan saraf yang luar biasa, pusat. Nah, bagian kedua terbanyak itu ada di tangan kita. Jadi setiap jari itu ada connecting ke otak-otak atau lobus otak yang ada di layar yang sama-sama kita saksikan. Jadi daerah jempol ya sama telunjuk itu masuk ke frontal lobus, gitu ya. Ada apa namanya lobus-lobus otak itu tadi semua ya, superior frontal, inferior. Kemudian jari tengah itu terkait sama parietal lobus, gerakan atau tindakan seseorang atau individu. Nah, kemudian jari manis kita terkait sama temporal lobus, yaitu dalam hal apa? Komunikasi auditori, dan jari kelingking kita terkait sama occipital lobus. Nah, di situ ya, jadi untuk terkait sama proses dan adaptasi. Jadi sebetulnya si fingerprint ini dia melihat yang awalnya dipakai sebagai identitas gitu ya, ternyata memang ada penelitian di mana hormon-hormon sidik jari itu ternyata dengan hormon yang saraf di otak terbentuknya sama di bulan ketiga sampai bulan ke-6 di dalam kandungan si janin itu. Itu Dr. Levy yang menemukan tahun 1986, dia dapat Nobel di situ. Nah, dari situlah ternyata digali terus. Nah, ada connecting jadi antara si tiap sidik jari dengan otak manusia gitu ya. Nah, dan yang menarik dari sini, kalau kita mau detect, itu memang dengan alat yang tadi Bu Alina sempat utarakan, yaitu scanner gitu ya. Scanner itu kayak, kalau ada orang bilang kayak scanner absen, itu di scan, dipindahi, itu langsung terlihat polanya di sini. Nanti kita juga bisa melihat pola-pola di sini ya. Kayak ini, selanjutnya kita bisa slide next-nya. Kita boleh Jadi, ini nggak? Kita boleh ya, ajarin teman-teman lihat pola nggak, jual satu aja atau dua gitu Kak Akmal? boleh, nanti kan ada pola di sini. Nanti kita kaitin ke cara kita ngerespon sama emosi kita ya. Tadi kan kita Iya. seni mengenal emosi ya. Nah, dari setiap sidik jari itu ada pola-pola dasar. Nah, di sini kita yang lagi ngikutin sesi ini bisa sama-sama lihat. Kalau pencahayaannya cukup baik, nih kita bisa lihat langsung ya. Oke, Nih, pola-pola ya. ini ya. Nah, ini polanya seperti ini. Jadi ada 3 area. Jadi ada yang area loop itu kita bilangnya area perasaan, otak limbik. Ya, kemudian yang whirl itu dia bulat-bulat, itu dia area korteks seseorang, di mana dia lebih melihat fungsi arah target tujuan sama pola arch. Nah, arch ini yang insting gitu ya. Nah, kalau kita melihat di bawah pencahayaan yang terang, atau kalau enggak pakai saya suka ngelihat itu dari ini pakai center HP nih Bu Alina, bisa nih. Jadi kelihatan nggak? Wah, kok aku yang bulat misalkan gitu ya. Nah, terlihat ya Ibu Rosa ya. Jadi kita mau lihat misalkan relasi kita sama orang, itu jempol kiri. Jempol kiri kita lihat aja. Kita jempol kiri kita gimana nih, bulat atau yang arch ya. Arch itu dia modelnya cuma kayak garis melengkung saja, atau yang tipe loop. Loop itu kayak ada kurvanya, kayak ada ombak gitu. Nah, kalau jempol kiri kita yang sifat apa namanya polanya terlihat loop, itu berarti yang mendorong kita lebih ke arah perasaan gitu ya. Nah, jadi gimana nih kalau perasaan, misalkan individu kita gitu, atau anak kita atau pasangan kita, berarti dia harus nyaman dulu membina relasi ya. Kemudian orangnya tuh gampang berteman kalau udah nyaman, tapi negatifnya kadang-kadang suka terpengaruh sama lingkungan, jadi suka kayak nggak enakan gitu ya, kadang-kadang suka jadi kayak dimanfaatin. Nah, ini contoh aja. Terus kalau yang world gimana? Yang world tuh logic, jatuhnya lebih selektif, melihat tujuan jangka panjang saat dia
menjalin relasi. Jadi bukannya dia nggak bisa kenal banyak orang, bisa, namun saja lebih dilihat tujuan jangka panjang sama orangnya. Kalau jangka pendek aja dia cuma kenal atau tahu namanya aja. Terus kalau yang tipenya arch, nah itu biasa masuk ke kategori orang-orang yang sangat-sangat setia. Yang tipe arch itu, yaitu lebih ke otak brainstem atau otak instingnya yang bermain. Sama ada juga satu lagi yang double loop. Kalau double loop itu dia, nah ini kayak yin yang. Jadi kalau kita lihat ya, kayak ada huruf S-nya di tengah-tengah gitu ya. Kayak ada huruf S-nya di tengah-tengah, nah itu kita bisa tahu. Nah, terus kalau kita ada Ini aku kasih beberapa contoh dulu ya. ciri, Ini guys, ini ya, contohnya yang diambil recordnya, waktu umur 1 tahun ya. Jadi ya, setiap jarinya diambil satu-satu dan nggak semuanya misalnya tadi ada double loop, ada whirl gitu, nggak semuanya dia ya, whirl, nggak semuanya dia loop, nggak semuanya dia double loop gitu. Memang tergantung dari jari-jarinya gitu ya. Kadang left hand ya. sama right hand aja beda nih. Betul, bisa Beda. beda. Nah, tadi karena kita ngebahasnya emosi ya, yang menarik adalah kalau mau ngelihat cara kita ngerespon sama satu tindakan itu kan emosi ya. Nah, emosi itu kita ceknya di jari telunjuk. Nah, jadi nih yang sedang mengikuti sesi, kita lihat telunjuk kita apa sih? Nah, orang-orang yang telunjuknya itu, ya, index fingernya itu polanya loop, itu dia memang lebih menggunakan emosinya, benar-benar pure. Jadi kalau ada permasalahan tuh kayak nggak suka, baper atau apa tuh lebih ke emosinya yang main. Nah, itu hati-hati, karena jatuhnya nanti ke perasaan kita, perasaan itu kan bertahan sekian jam, tapi kalau sampai mood kita jadi ngaruh di produktivitas kita gitu ya, jadi kebawa tambah kesel gitu. Kalau Bu Alina tadi kan tipsnya main Candy Crush gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya cara untuk menyalurkannya, itu kebawa sampai yang jadi namanya mood. Nah, akhirnya misalkan jadi bad mood nih, aku kok nggak mau ngelakuin kerjaan, kok bad mood mau ngajarin anak di rumah. Nah, itu yang harus dikontrol lebih ke di awalnya cara kita merespon. Jadi kalau orang-orang loop itu hati-hati karena dia pakainya bener-bener perasaan. Sedangkan kalau yang polanya bulat tadi, si World, dia lebih merasionalisasi dulu gitu. Ini kenapa nih kok kondisinya seperti ini? Jadi dia lebih mikirin dulu. Nah, biasanya tuh nggak jadi jatuh ke moodnya. Dia sampai mau masuk ke perasaan pun udah dia cut. Kalau orang yang bulat, yang whirl. Tapi kalau orang yang arch ya, yang tadi garisnya melengkung simple lines gitu, itu dia dikenalnya sumbu pendek. Jadi biasa orang-orang yang gampang emosian itu biasanya yang tipe arch. Nih, so far yang kita temukan ya selama saya 10 tahun di dunia biometrik ini, orang-orang sumbu pendek itu ketemunya banyak di orang arch atau orang loop. Loop juga yang nomor 2 si emotional temper ini, itu si orang loop gitu. Yang suka cuek bebek ya itu si orang whirl sama double loop biasanya. Karena mereka nganalisa ini kenapa kayak gini ya. Jadi ngeresponnya nggak langsung tek gitu ya. Makanya kita awasi ya kadang-kadang siapa yang paling sumbu pendek antara kita sama pasangan. Bisa jadi kita, bisa jadi pasangan gitu ya. Jadi kita bisa ngecek tuh salah satu dari situ. Begitupun anak. Ya kebayang kalau mamahnya loop gitu ya. Terus kemudian anaknya yang double loop gitu. Anaknya yang bisa jadi kayak mamanya, ayo dong sayang, kamu mulai dong. Ayo, kamu harus dong lakukan sesuatu. Sedangkan anak yang double loop itu dia jatuhnya banyak berpikir, banyak analisa, tanya balik. Ditanya balik orang tuanya emosi langsung. Ini nanya-nanya mulu sih udah jelas dikerjain gitu ya. Apalagi steadiness. Udah tipenya loop ya, yang nyaman, udah gitu steadiness tadi ya Bu Alina ya, begitu anaknya bertindak macem-macem, diganggu deh zona nyamannya, langsung bisa jadi emosi juga kayak gitu ya. Jadi kita kalau udah tahu kayak gini tuh benar-benar bisa manage emosi. Karena kalau udah jatuhnya sampai ke mood dan itu mengganggu produktivitas, which is itu nggak bagus ya. Tapi kalau kita dengerin macam-macam ya, jadi kita wah dengerin lagu yang membuat semangat, wah jadi feel good sampai menjadi moodnya kerjanya produktivitasnya meningkat, itu yang diharapkan. Jadi benar-benar kita harus kontrol dari awal. Jadi dengan kita tahu fingerprint ini bukannya kita aduh nanti gue gini enggak, gue gini enggak. Justru saya ngelihatnya karena ini topiknya bagus banget ya, ngebahas tentang seni mengelola emosi. Jadi tahu dulu kita tuh basicnya apa sih gitu ya. Ternyata oke, saya double loop misalkan, istri saya loop. Nah, itu gimana tuh? Kita ya cara mensinkronkannya dari masing-masing diri kita tuh dari mana gitu awalnya. Nah, itu kadang-kadang jadi saling mengerti dan memahami. Dan ngelola emosinya sih moga-moga jadi lebih baik lagi dalam controlling. Seperti itu. Ya.
tadi juga kalau sempat dilihat, sebetulnya pola dasar ini 4. Tapi emang ada turunan-turunannya. Nah, itu memang harus tahunya dengan benar-benar di-scan ya, Bu Alina ya. Jadi kayak, maaf kata nih, jadi ada anak-anak yang tanda kutip berkebutuhan khusus, itu pun kita bisa cek dari sidik jarinya. Karena ada pola-pola tertentu yang mengindikasikan anak-anak itu kebutuhan khusus ya, kayak Down syndrome, autism, hyperactive itu bisa terlihat sebenarnya. Jadi kalau untuk anak-anak yang usianya memang di bawah 6 tahun, calistumnya belum baik, itu menurut saya dengan analisis sidik jari ini ngebantu sekali untuk orang tuanya. Karena untuk di tempat kami aja tuh psikotes kalau bisa anak yang udah bagus baca tulis berhitungnya gitu loh. Seperti itu. Oke, ya. Jadi dari pola tadi mudah-mudahan udah pada bisa lihat ya di bawah sinar HP aja itu udah bisa terlihat. Jadi yang masih penasaran. Tapi kalau pengen tahu lebih details ya memang harus di-scan seperti itu. Oke.